Halo teman-teman, jadi kali ini aku sudah di kandang ayam petelur. Nah, untuk sebuah usaha ini berapa sih sebenarnya omsetnya? Yuk langsung ikuti saya terus. Mari kita lihat untuk kandang ini ada apa aja dan berapa jumlah ekornya. Nah, ini dia kandang ayam petelur saya. Ini adalah namanya sistem baterai. Dan berapa sih semua total ayam yang ada di sini? Ini kurang lebih ada 1000 ekor. Nah, 1000 ekor ini nanti ada berapa saja sebenarnya produksi hariannya atau bahkan omset bulanannya. Di video ini nanti akan membahas detail untuk soal omset dari bisnis ini. Yuk, mari lihat dulu. Ayam yang sudah bertelur. Bisa kita saksikan semua ya. Ini telur ayamnya. Inilah yang nantinya menjadi sumber penghasilan dari bisnis ini. Jadi sebenarnya ini adalah ayamnya. Kita dalam sehari biasanya ngambilin ada yang offset. Ini mungkin tadi didiknya ketendang ayamnya atau gimana. Ya, ini ayamnya nih setiap jam siang ini nanti telur-telur ini akan diambilin semua. Jadi ini belum diambilin ya untuk hari ini ya. Nah, ini mungkin tadi udah diambilin. Ini sebagian telur yang udah sempat tadi dikumpulin karena biasanya di setiap pagi hari ketika kita ngasih makan dan memberi minum, sebagian telur yang sudah ada kita kumpulin dulu. Nah, ayo aku kasih lihat beberapa telur yang udah kita kumpulin kemarin. Nah, jadi teman-teman, ini adalah hasil produksi telur yang udah kita kumpulin kemarin. Ini dan ini ada. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Normalnya ayam 1000 ekor itu bisa menghasilkan 5 peti atau 50 kilo. Dan ini adalah kelebihannya. Nah, jadi kita tadi udah keliling kandang, lihat jumlah ayamnya, sama ngelihat hasil produksi telurnya kurang lebih dalam seharian seberapa. Itu tadi kan udah lihat. Nah, sekarang mari kita hitung bareng-bareng ya. Aku udah siapin pen sama kertas. Oke. Dengan jumlah ayam 1000 ekor, pendapatan hariannya berapa sih sebenarnya? Biar enak kita ambil harian dulu ya. Nah, 1000 ekor kan tadi udah kita lihat sama-sama nih, kurang lebih ada 50 kilo telur atau 5 peti. 50 kilo ya kan? 50 kilo. Nah, 50 kilo tadi kira-kira berapa uangnya gitu kan? 50 kilo kalau kita asumsikan 1 kilo rata-rata penjualan telur itu harganya 20.000. Berarti tinggal kita kalikan 20.000 kali 50 kilo. Berapa? Ketemulah 1 juta. 1 juta itu omset harian untuk 1000 ekor. 1 juta. Otomatis dalam 30 hari kita berapa sih omsetnya? Udah jelas kan? Tinggal 1 juta kali 30. 1 juta kali 30 ya kan? 1 juta kali 30. Boom, ketemulah 30 juta. Itu dia omset dari bisnis ayam petelur dengan jumlah 1000 ekor. Itu pun saya masih mengambil asumsi rata-rata ya. Padahal untuk tempat-tempat tertentu dengan letak geografis tertentu, dengan suhu dan faktor lingkungan yang mendukung, dengan jumlah ayam 1000 itu bisa menghasilkan
maksimalnya bisa sampai 60 kilo. Seharinya berarti bisa mendapat sekitar 1.200.000. Kita kalikan 30 berarti menjadi 32. Bener gak? Kameramen, bener gak? Ya pokoknya sekitar itulah. Tapi kan kita ambil asumsi rata-rata aja, karena nggak semua tempat bisa menghasilkan segitu. Lagian juga kadang di tempat yang lingkungannya mendukung pun belum tentu bisa menghasilkan jumlah telur semaksimal itu. Jadi kita ambil 50 kilo aja, dengan asumsi harga telur per kilonya adalah 20.000. Tentu harga 20.000 itu juga naik turun, karena sebenarnya harga telur itu kan fluktuatif banget, sering banget update-nya, hampir tiap hari harga telur itu update. Bahkan ada kalanya sampai 17.000, bahkan kalau bagus sampai 23.000. Itu pengambilan dari kandang. Jadi aku asumsikan harga telur segitu ya. Nah, kalau kita bicara soal omset, mungkin sangat menggiurkan nih untuk bisnis telur ini, sangat menggiurkan. Tapi nggak mungkin dong untuk sebuah usaha itu tanpa ada pengeluaran sama sekali. Nah, sekarang sebenarnya berapa sih pengeluaran kita dalam berbisnis telur ayam petelur ini dalam 1 bulan? Nah, dalam sehari asumsikan saya memberi makan kan sekitar 1 kintal lebih 20 kilo atau 120 kilogram. Itu kalau diuangkan sekitar di 600.000. Kita anggap aja 600.000 ya dalam sehari. Itu untuk makannya saja 600.000 untuk 1.000 ekor. 600.000 dikalikan 30 hari. Berapa kameramen? 18 juta. Bener banget ya, betul. Untuk kali ini kameramennya nggak tell me. Oke, bagus, bener. 18 juta. 18 juta, bagus banget. 18 juta. Jadi dari omset tadi dikurangin biaya makan aja udah kelihatan nih. 30 juta dikurangi 18. Kita masih punya sisa 12 juta. Tapi nanti dulu. Bukan itu. Karena tentunya nggak cuma pengeluaran untuk biaya pakan doang. Jadi masih ada juga nih pengeluaran seperti pengeluaran biaya vaksinasi, vitamin untuk menunjang produksi agar tetap bagus, untuk menunjang ayam juga tetap sehat, tetap fit gitu kan. Apalagi dengan jumlah populasi yang lumayan padat juga ya kan. Kita harus menjaga kesehatan dari ayam-ayam tersebut. Nah, untuk biaya-biaya tersebut berapa sih sebenarnya untuk vaksin, obat, antibodi, dan vitamin itu berapa sih? Nah, rata-rata dalam 1 bulan biasanya kita walaupun nggak sampai sih, tapi kita asumsikan 1 juta dalam 1 bulan. 12 juta dikurangi 1 juta berapa? 11 juta. Untuk kali ini aku nggak mau nanya kameramen karena udah pasti dia tahu, karena gampang banget. Oke, itu baru dikurangin biaya makan sama biaya kesehatan ayam. Tentunya untuk operasional lain seperti air, listrik, sebenarnya kita juga pasti keluarin biaya kan. Nah, untuk air dan listrik kita asumsikan untuk biaya lain-lain 300.000. Saya sendiri untuk mengasumsikan di kandang saya dengan jumlah populasi 1.000 itu adalah 300.000. Berarti kita masih punya uang sebesar 10.700.000. Itu kira-kira pendapatan dalam sebulan. Nah, itu kalau dikerjakan sendiri. Beda cerita kalau kita menggunakan tenaga orang lain atau karyawan. Satu karyawan bisa menghandle 2.000 ekor agar lebih maksimal ya. Karena takutnya kalau terlalu banyak nanti juga satu karyawan kurang maksimal dalam menangani ayam-ayam tersebut. Karena sebenarnya di bisnis ayam ini kita juga nggak bisa sembarangan. Kita harus benar-benar teliti. Baik, anggap saja 2.000 untuk satu karyawan. Berarti untuk 1.000 kita bisa ya anggap aja separuh UMR ya. Kalau UMR-nya adalah 1,4, di sini karena di kampung ada 1,4, 1.400.000. Berarti separuhnya berapa? 700.000. Karena sebenarnya
untuk bisnis ayam ini bisa dibilang untuk 1000 ekor itu masih bisa dibuat sambilan sih sebenarnya. Tapi tetap aja harus fokus. Walaupun sambilan, maksudnya untuk tenaga harian mungkin ya paling ngasih pakan sama cek bersihin kandang dan lain-lain di pagi hari, sama ngasih makan siang, sama ngambilin telur. Itu waktunya untuk 1000 ekor masih cukup sisa sih untuk kerja harian. Berarti berapa sih sebenarnya dari total omset 30 juta itu, setelah kita kurang-kurangi semua itu, di sini di catatan saya semuanya masih ada 10 juta. Nah, anggap saja 10 juta itu adalah keuntungan kita dalam berbisnis selama 1 bulan berbisnis ayam ini. Kalau emang teman-teman tertarik, untuk episode berikutnya videonya saya akan ngebahas berapa sih sebenarnya modal yang harus kita siapin untuk memulai bisnis ini. Kalau ada pertanyaan, kalau kurang jelas bisa kalian komen di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Salam sukses. Wes ngono kali ya? Iya. Aduh.